Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Sri Febrianti, SST MPD. Saya dosen di Prodi Jurusan Kesehatan Gigi, Program Diploma 3. Pada kesempatan ini, saya ingin menyatakan pernyataan diri sebagai dosen di Prodi Kesehatan Gigi di bidang pengajaran. Saat ini saya mengampu mata kuliah Media Komunikasi 2 yang sesuai dengan keilmuan saya, yaitu mata kuliah yang menguraikan penggunaan media dalam pelaksanaan pendidikan kesehatan gigi dan mulut serta promosi kesehatan. Teknik pengajaran saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Media Komunikasi 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah promosi kesehatan 1. Media Komunikasi 2 merupakan mata kuliah yang diperoleh di semester ganjil, yaitu semester 3 dengan jumlah 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Dengan uraian 2 SKS dikali 3 jam dikali 14 kali sama dengan 84 jam dibagi 6 jam dan perharinya 14 hari. Praktikum dilaksanakan langsung di lapangan, yaitu di sekolah, di PAUD ya, anak usia dini, kemudian ada di taman kanak-kanak. Capaian pembelajaran atau learning outcome mata kuliah media komunikasi terdiri dari 2 item sikap, 8 item keterampilan umum dan keterampilan khusus serta pengetahuan. Adapun capaian pembelajarannya adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menguasai, dan melakukan 7 item yang tertuang dalam materi pembelajaran, yaitu 1. Bagi mahasiswa semester 3, Prodi Kesehatan Gigi, Program Diploma 3, mampu membuat media komunikasi yang dipakai dalam pendidikan kesehatan gigi dan promosi kesehatan. Yang kedua, mampu merancang pembuatan poster, menyelesaikan sebuah poster, kemudian mampu merancang pembuatan flip chart, menentukan judul, mengedit gambar, dan menyelesaikan sebuah flip chart. Yang ketiga, mampu merancang pembuatan boneka tangan atau jari yang akan digunakan untuk penyuluhan pada anak usia dini. Yang keempat, mampu merancang pembuatan sablon yang akan digunakan untuk celemek dan taplak alat di dental unit atau kursi gigi. Kemudian, mahasiswa juga mampu merancang media 3 dimensi atau model gigi dan membuat model gigi tersebut yang biasanya kami buat dari bahan styrofoam. Kemudian, mampu merancang membuat sebuah video singkat tentang kesehatan gigi dan mulut. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah media komunikasi, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep dasar perencanaan, pembuatan, dan penggunaan media pada waktu pelaksanaan pendidikan kesehatan gigi dan promosi kesehatan. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengambil mata kuliah media komunikasi ini khususnya yaitu mahasiswa dapat terampil dalam berkomunikasi pada individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi. Kemudian mampu memahami tujuan mata kuliah dan dasar praktikum media komunikasi. Kemudian mampu memberikan pendidikan dan pelatihan kesehatan gigi dan mulut pada individu, kelompok, dan masyarakat. Lalu mampu membuat media komunikasi untuk penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dan dipublikasikan menggunakan media sosial. Strategi delivery dalam proses penyampaian materi ke mahasiswa adalah dengan menggunakan rujukan atau buku referensi yang wajib dan penunjang diantaranya sebagai berikut. Ada referensi wajib antara lain buku media komunikasi pembelajaran karangan Wina Sanjaya pada tahun 2012, kemudian buku promosi kesehatan dan perilaku kesehatan karangan Sukijo Noto Atmojo, serta buku media pembelajaran karangan Dr. Andes Daryanto 2016. Referensi pendukung adalah buku Pantau Kesehatan Gigi Anak Usia Dini sebagai media pendidikan kesehatan gigi bagi orang tua karya Idam Halid dan kawan-kawan. Selain itu, mata kuliah ini saya menerapkan hasil penelitian saya yang sudah tertuang dalam artikel penelitian sebagai rujukan penunjang bagi mahasiswa. Di antaranya ada buku mengenai efektivitas video edukasi terhadap perilaku menyikat gigi anak tunarungu di sekolah luar biasa Kota Jambi. Kemudian ada buku Pantau Kesehatan Gigi Anak Usia Dini terhadap perspektif orang tua di TK Islam
Zahra Kota Jambi. Kemudian ada efektivitas video Kes Gilut terhadap pengetahuan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut pada anak TK Alam Al-Fat Pasir Putih Kota Jambi. Lalu ada upaya peningkatan keterampilan menyikat gigi melalui media badu gigi pada anak TK Alam Al-Fat Kota Jambi. Sistem pembelajaran mata kuliah media komunikasi ini adalah mata kuliah praktikum dengan pembelajaran langsung di kelas dan di lapangan. Pada video pembelajaran ini saya menyampaikan pertemuan pertama, yaitu penjelasan konsep praktikum media komunikasi atau Medcom. Sebelum menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan review biasanya tentang pembelajaran yang sudah diperoleh pada waktu mata kuliah sebelumnya, yaitu tentang media komunikasi. Adapun media pembelajaran mata kuliah komunikasi ini antara lain ada ceramah interaktif itu dengan tanya jawab, diskusi dengan cara small group discussion, dan praktikum. Di akhir pertemuan diberikan evaluasi guna mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi pembelajaran. Untuk penutupan disampaikan penugasan dan pertemuan selanjutnya. Setelah itu pertemuan pembelajaran praktikum media komunikasi 2 ini dalam video juga disertakan pelaksanaan praktikum pembelajaran dengan media yang dipakai ke masyarakat dan sekolah, khususnya di sekolah anak usia dini atau anak PAUD. Selanjutnya, untuk memantau perkembangan mahasiswa dilakukan melalui buku harian praktikum setiap mahasiswa dan melalui WhatsApp grup kelas untuk diskusi kelas terkait kendala-kendala selama proses praktikum, terutama pada saat mahasiswa turun ke lapangan. Strategi berikutnya, dosen berinteraksi dengan mahasiswa melalui media sosial, di mana setiap kegiatan yang dilakukan mahasiswa selama praktikum diunggah di akun media sosial masing-masing sebagai bentuk upaya promotif pemeliharaan kesehatan secara umum dan khususnya pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Sistem penilaian mata kuliah atau pelaksanaan asesmen dalam pembelajaran media komunikasi 2 ini ada sebagai berikut, yaitu dengan tugas biasanya 20%, kemudian ujian lain atau sikap dari mahasiswa itu ada 40% dan UAS 40%. Jadi totalnya ada 100% yang kita nilai dari setiap mahasiswa. Kemudian untuk penilaian akhir praktikum ini yaitu ada aspek yang dinilai, diantaranya tuh ada sikap mahasiswa dengan bobot nilainya ada 10%, kemudian keaktifan bimbingan itu ada 15%, keaktifan pada saat presentasi itu ada 15%, penguasaan materi itu ada 20%, kemudian media yang digunakan atau yang dibuat pada saat mereka turun ke lapangan itu ada 10%, kemudian video dokumentasi ada 15%, dan laporan pada saat turun ke lapangan anak-anak membuat laporan itu ada bobot nilainya 15%. Jadi total semua ada 100%. Baiklah, berikut ini saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah media komunikasi di ruang kelas dan pada saat praktikum di lapangan di sekolah SD ataupun PAUD. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Pada kesempatan ini kita melanjutkan mata kuliah yang kemarin ya. Ini mata kuliah media komunikasi, di mana pada minggu ini kita masuk ke tema media 3 dimensi ya. Sebelum Ibu masuk ke tema mata kuliah 3 dimensi, Ibu akan bertanya dulu ya, apakah kamu semua ini paham apa yang dimaksud dengan 3 dimensi? Ada yang tahu nak? Belum ada? Tidak ada ya? Oke, baik ya. Pengertian 3 dimensi itu yaitu media yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun ya, gitu ya. Dari arah pandang manapun ya. Kemudian bisa diamati bentuknya secara keseluruhan ya. Volume yang terdiri dari dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada media yang termasuk dalam kelompok ini adalah model. Suka lihat ya, kita sering pakai ya di klinik model gigi ya. Sudah punya semua model gigi? Udah ya, udah masuk klinik kok kemarin kita ya. Kemudian prototipe bola, buah yang kita pakai, yang kita buat kemarin ada model buah pada saat praktikum ya, contoh untuk penyuluhan. Kemudian ada perabotan, diaroma dan lainnya ya. Kemudian ada menurut Sujana pada tahun 2011 dan pada kutipan
101 ini ada media 3 dimensi adalah suatu alat peraga yang mempunyai panjang lebar serta tinggi dan dapat diamati dari sudut pandang mana saja. Sama ya. Berarti dapat diamati dari sudut pandang mana aja ya. Seperti boneka juga bisa ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa media 3 dimensi ini merupakan media yang dapat diraba. Kemudian tampilannya dapat diamati dari arah pandang manapun dan dapat diamati bentuknya secara keseluruhan. Panjangnya, lebarnya, ya, dan mempunyai volume dan menempati ruang. Salah satu contohnya ya, model gigi. Model gigi nih termasuk media 3 dimensi. Kemarin ada kita buat ya. Dan kita buat dari bahan apa, Dea? Dari bahan apa? Bahan clay. Nah, bahan clay. Kita kemarin buat dari bahan clay ya. Nah, itu kita rancang dulu. Seperti ini gigi molar. Gigi molar kita rancang ya. Kita ukur dulu ya. Dari prosesnya kemarin banyak ya. Gimana prosesnya kemarin? Prosesnya pertama kita buat sketsanya terlebih dahulu, terus kita siapin alat dan bahan, terus kita mulai prosedur kerjanya. Iya, prosedur kerja ya, dari mulai merancang, buat sketsa, kemudian ada memotong juga ya, membuang ya sesuai dengan ukuran gigi. Nah, ini contohnya gigi molar ya, gigi molar, ada untuk mengunyah ya, kemudian ada gigi incisivus juga ya. Nah, selain model gigi itu ada juga tadi katanya buah ya, model buah. Nah, ini model buah. Jadi bisa dilihat dari beberapa sisi ya. Ini ada contoh buah ya, model buah dibuat dari clay juga bisa. Mungkin untuk pertemuan berikutnya kita membuat media untuk penyuluhan dari model buah ya, tapi dari bahan clay juga. Ya. Kemudian ada juga nih apa? Apa Nak? Boneka. Boneka gigi ya. Ini boneka gigi bisa juga untuk aksesoris nih, di mana nih biasanya nih? Di tas. Di tas bisa, kemudian untuk gantungan kunci ya, kunci mobil, motor ya. Nah, dan ini ada juga model boneka yang di dalamnya ada model gigi ya. Jadi tergantung kita merancangnya ya, bagaimana kita membuat media untuk berkomunikasi tapi memakai media pada saat kita turun ke lapangan. Nih contohnya seperti ini. Nih, Ibu bawa nih tadi. Ini hasil kemarin ada praktikum juga ya, pada ini membuat boneka. Nih boneka apa namanya? Boneka tangan ya. Boneka tangan ya. Ini dari bahan apa ini namanya? Dan flanel ya, bahan flanel dirancang, kita kemudian diukur juga sesuai dengan tangan kita. Biasanya ini digunakan pada saat kita turun ke lapangan ya, turun ke lapangan penyuluhan ke anak usia dini ya. Jadi media yang kita pakai itu harus disesuaikan pada saat kita turun ke lapangan. Audiennya siapa? Jadi apa yang akan kita pakai medianya? Seperti ini juga salah satu bentuk media ya. Ini media tangan juga, ini dari bahannya sama juga, hampir sama ya, tapi lebih lembut ya, gitu ya. Jadi hai, apa kabar? Selamat pagi adik-adik kan gitu ya. Kemarin udah turun ya. Nih yang sudah turun ya kemarin ya ke TK. Kemudian ada juga bentuk tadi contohnya boneka. Nih boneka juga salah satu termasuk media komunikasi pada saat kita penyuluhan ya, memberikan promosi kesehatan, memberikan edukasi promotif mengenai khususnya kesehatan gigi dan mulut. Jadi pemakaian media itu sangat penting pada saat kita berkomunikasi di lapangan. Contohnya ini termasuk juga 3 dimensi. Jadi bisa dilihat dari berbagai sisi gitu ya. Digunakan biasanya untuk penyuluhan di lapangan dengan audiennya yang banyak bisa. Pada media 3 dimensi itu ada mempunyai karakteristiknya ya, macam-macam ya. Di antaranya itu dapat dilihat dari kemampuan membangkitkan rangsangan indera penglihatan ya, pendengaran, perabaan atau kesesuaiannya dengan tingkat hierarki belajar. Jadi keinginan tahu kita itu semakin ini ya, semakin ingin tahu kenapa sih, apa kelanjutannya. Jadi merangsang indera penglihatan juga ya, pendengaran. Nah, ya. Ini seperti Asrotun pada 2014 itu mengemukakan karakteristik media 3 dimensi adalah sebagai berikut ya. 1, penggunaannya praktis ya. Praktis dia dan tidak memerlukan banyak proses ya. Seperti yang sudah kita buat kemarin ya. Dengan membuat model gigi dari bahan clay itu sangat praktis dan harganya cukup murah ya. Cukup murah, bisa kita buat mungkin dalam
berapa jam aja bisa selesai ya, nggak perlu berapa hari kita membuat media itu ya. Kemudian prosesnya juga nggak terlalu sulit ya. Kita merancang apa yang akan kita buat, kita rancang, kemudian baru kita bentuk ya. Seperti kita kemarin membuat gigi. Kemudian menyajikan materi secara terpadu, dengan kata lain mudah dapat dipahami oleh siswa ya. Kalau kita mau penyuluhan dengan menggunakan boneka itu mungkin lebih gampang ya, lebih tidak terlampau susah. Dan siswa, khususnya anak TK ya, seperti kalau kita memakai media boneka tadi mungkin lebih tertarik dia. Jadi gampang kita berinteraksi dengan anak tersebut ya, dengan siswa. Kemudian melibatkan siswa dalam penggunaannya ya. Biasanya kita bisa mencontohkan, nih coba nih dipegang, gimana caranya gitu ya. Kita contohkan, kita suruh anaknya juga mempraktekkan ya. Kemudian penyampaian materi dapat dilakukan secara serentak ya, dapat langsung ya, nggak pakai nunggu lagi. Kemudian ada mengatasi ruang, waktu dan indera ya. Jadi dengan ruangan kecil, dengan indera penglihatan dan waktunya tuh sangat bisa digunakan dengan mudah gitu ya. Kemudian klasifikasi medianya ya. Berdasarkan ciri fisiknya itu ada media pembelajaran 2 dimensi ya, 2D. Kalau 2 dimensi apa? Contohnya tadi? Poster ya, poster ya. Yang kami juga udah buat kemarin ya, poster, merancang poster. Apa yang akan dipakai judulnya gitu ya, kita rancang ya. Kemudian media pembelajaran 3 dimensi, 3D yang tadi udah kita bicarakan. Kemudian media pandang diam dan media pandang gerak. Itu ya, klasifikasi medianya. Kalau berdasarkan unsur pokoknya itu ada media audio. Kalau audio apa nah? Audio. Nah, lagu. Kalau media visual, video. Kalau audio visual, mendengar dan. Nah, jadi menurut kamu kalau di lapangan sering memakai apa di antara 3 ini? Cocoknya apa? Audio visual. Kenapa dipakai audio visual? Bisa dilihat langsung, kemudian bisa didengar dengan jelas juga ya, audio visual. Contohnya apa? Video animasi ya. Jadi kita jangan berpatokan dengan poster gitu ya. Jadi tergantung audio yang kita akan kita pakai ya. Audio visual itu bisa dengan macam-macam gitu ya. Animasi, boneka bergerak gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman belajar itu pengalaman langsung. Ada bisa langsung ya. Kemudian dengan tiruan, dengan pengalaman melalui lambang kata, lalu pengalaman melalui dramatisasi dan pengalaman gambar hidup pameran ya. Ini ya. Nah, ini lagi ada jenis media 3 dimensi ya. Terdapat jenis media 3 dimensi yang digunakan secara umum ya dalam proses pembelajaran menurut Nana ini ya. Ini ada model padat ya. Kelebihan dari model padat itu dapat memberikan pengalaman secara langsung ya. Kemudian dapat dibuat dengan biaya yang murah. Nah ya, tadi Ibu bilang ya, kita membuat model gigi kemarin itu biayanya kan murah ya. Ya, clay itu bahannya 1 bungkus itu berapa ya? Kemarin 12.000 kita bisa membuat model banyak ya. Bisa membuat model gigi, kemudian kita bisa membuat model buah untuk penyuluhan, untuk makanan sehat dan tidak sehat gitu ya. Contohnya buah, macam-macam kemarin kita sudah praktek membuat model buah ya. Kemudian dapat mengembangkan konsep realisme siswa bagi mahasiswa yang akan kita lakukan penyuluhan. Kemudian ada kekurangannya dari model padat ini apa? Ini ya, tidak dapat menjangkau sasaran dalam jumlah besar ya. Kamu bayangkan kalau kamu mau penyuluhan dengan media atau pada saat kampanye, kita tidak bisa pakai. Karena apa? Karena medianya terlampau kecil. Kalau kita pakai model atau boneka kan kecil, tidak kelihatan kalau sasarannya atau audiennya banyak. Jadi kalau untuk di lapangan yang besar itu tidak cocok memakai media 3 dimensi ya. Karena nanti kurang jelas ya. Audien merasa tidak puas ya. Jadi cocoknya media 3 dimensi ini dipakai pada saat di ruangan ya, di ruangan kelas gitu ya. Kemudian anak tunanetra sulit untuk mengaplikasikannya ya. Jelaslah tidak bisa dia melihat ya, karena 3 dimensi. Ini model sering lihat ya kita ya, bagian luarnya ya, asli memiliki komponen dari benda sesungguhnya. Ini model gigi. Ini model gigi yang dibuat dari gip ya. Ada juga yang lepasan. Dia bisa dilihat dari sisi kanan dan kiri ya, di kanan dan kiri. Nah, ini diorama ya.
pemandangan 3 dimensi yang mini ya, untuk menggambarkan kondisi sebenarnya. Jadi dia seperti orang lagi rapat ini ya. Nah, ini seolah hidup nih. Nah, gitu ya. Ini namanya juga termasuk 3 dimensi gitu. Ini yang sering kita lihat juga. Ada model penampang. Nih ya. Model ini memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak ya apabila bagian permukaannya diangkat. Jadi susunan dalam model ini juga akan terlihat. Nih. Kemarin ada juga kita buat tapi bukan dari clay ya. Dari Dari gip. Dari sabun, kemarin juga sempat buat dari sabun. Jadi ada yang kita buat penampang ya. Penampang itu kalau dibuka ini ada apanya? Pulpa, ada jaringan-jaringan yang serabut-serabut saraf dari bagian dari gigi ya, seperti ini. Ini bisa dilihat ya. Nih gigi molar apabila dibelah, ini bagian dalamnya ada email, dentin ya. Kemudian ada sementum, serabut saraf, pulpa gitu ya. Nah, ini contoh-contoh gigi. Contoh model gigi penampang yang termasuk dalam model 3 dimensi. Model susun ya. Model susun ini terdiri dari beberapa bagian objek yang lengkap. Ini biasanya ini digunakan pada saat kita turun ke lapangan dengan anak usia dini, anak PAUD ya. Memberikan penyuluhan pakai model susun puzzle ya. Nah, ini pada saat nanti kalau kamu turun ke lapangan, jadi kamu bisa menyesuaikan media yang dipakai. Kalau ke anak PAUD, apa yang baik? Terus apa temanya mau untuk mengenai karies gigi kah atau apa? Jadi medianya disesuaikan. Jadi kalau anak PAUD itu cocoknya dengan media ini ya, puzzle ya, media susun ya, 3 dimensi. Bisa dilihat dari segala sisi. Macam-macam klasifikasi media ya. Ada media tayang yang transparansi. Kemudian ada media tayang bergerak ya, pita video. Kemudian bahan grafiknya ada lukisan, poster, kartun ya. Kemudian gambar kaku, foto ya. Itu gambar kaku. Nah, ini tadi boneka 3 dimensi, model gigi, pupet. Kemudian ada papan paparan, papan kapur, papan putih, papan flanel, papan buletin ya. Kemudian ada media audio juga, pita kaset. Mungkin kalau sekarang udah susah sekali nih cari pita kaset ini ya. Udah jarang ditemui pita kaset. Kalau dulu pakai medianya tuh pita kaset ya. Nah, yang ada masih ini komputer. Komputer yang kamu pakai sekarang ini termasuk klasifikasi media audio ya. Kemudian media cetak. Media cetak ada modul ya. Modul, buku teks, surat kabar, majalah dan ya, ini modul yang sering kamu lihat itu. Ya, modul-modul mata kuliah media komunikasi, mata kuliah preventif dentistry ya, itu termasuk media cetak. Kelebihan dan kekurangan media cetak ya. Kelebihannya tuh relatif murah dibandingkan dengan tabloid ya, seperti tadi, tabloid. Kemudian dapat dinikmati kapanpun dalam jangka waktu yang lama. Mampu menjangkau daerah pinggiran kota atau masyarakat luas ya. Di desa pun kita bisa mendapatkan gitu ya. Kemudian mampu menganalisa setiap masalah dalam bentuk opini masyarakat yang lebih penting dan desainnya biasanya menarik. Kemudian kekurangannya apa? Lebih lambat dalam menyaji berita karena ada proses cetaknya namun lebih tajam ya. Kemudian kertas koran mudah robek sehingga tidak menarik perhatian. Sampai di sini masih bingung atau ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Paham? Paham. Apa yang dimaksud dengan media 3 dimensi tadi? Eva? Nah, gitu ya. Jadi bisa diamati dari segala arah, mempunyai panjang, tinggi, dan lebar ya. Jadi dari segala sisi itu bisa kita lihat. Contohnya 3 dimensi, medianya apa? Dea? Model gigi sama boneka gigi. Ya, model gigi yang tadi ya, kemudian boneka gigi ya, boneka gigi tadi ya, boneka tangan ya. Itu kemudian juga ada model-model yang lain ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, mungkin kita membuat ada kelompok ya, 3 kelompok kecil ya. Ya, 3 kelompok kecil kita akan membuat atau merancang boneka ya, boneka 3 dimensi. Ini ada beberapa macam model 3 dimensi ya. Nanti ini kamu lihat dulu. Nanti kamu mulai merancang. Ini Ibu bawakan contohnya aja ya, contohnya aja. Kamu lihat dulu. Kalau ini kan tadi bahan penampang gigi ya, dengan model gigi dibuat dari styrofoam ya. Ini punya kakak tingkat kamu yang lama.
Jadi Ibu buat contoh, nanti kamu bisa berdiskusi, merancang, membuat lagi. Nanti Ibu akan memberikan tugas, tetapi beda ya, beda model yang akan Ibu kasih tugas ke kamu ya. Ini hanya contoh dari kakak tingkat kamu. Nah, seperti ini tadi boneka. Coba kamu lihat ya. Kamu lihat, silakan ya, dilihat. Seperti ini juga. Ini ada model ya. Ya, sambil diskusi ya. Sambil diskusi. Nah, untuk kelompok 1 ini nanti kamu harus membuat boneka tangan seperti ini ya, sama boneka jari ya. Boneka tangan ini tadi ya, dari bahan flanel. Tapi kamu bisa dengan kreasi kamu sendiri ya, dengan kreasi kamu sendiri, nggak mesti kayak gini. Seolah kamu nanti mau turunnya kemana? Ke anak TK atau anak SD. Kamu membuatlah boneka apa, karikatur yang bagaimana, sama boneka jari ya, boneka jari. Nih. Bahannya bisa nggak mesti dari flanel, mungkin dari bahan yang lain juga ya. Nah, kemudian ini ada kelompok 2. Kamu lihat ini dari penampang. Ini bahan dari styrofoam. Nanti tugas kamu juga membuat ini, tapi beda. Ya, beda. Nanti bagaimana model gigi ini apabila dibelah, ini ada bagian serabut-serabut sarapnya. Nanti kamu bukan dari gigi molar, tetapi gigi incisifus ya, gigi depan ya. Coba dilihat dulu, nanti diukur, dirancang ya. Kemudian untuk kelompok 3 sama nanti kamu membuat model gigi ya, gigi penampang. Itu seperti ini ya, seperti ini, tetapi kamu membuat gigi molar ya. Tahu gigi molar untuk pengunyahan, nanti kamu ukur bagaimana tingginya tadi ya, kemudian dari sisi kanan dan kiri, kelebarannya, kebesarannya, fungsinya. Jadi bagian-bagiannya ya, bagian kalau dipotong itu ada mempunyai serabutnya bagaimana ya. Nah, ini harus diukur besar tingginya tadi ya, seperti apa tadi, 3 dimensi berarti mempunyai panjang, tingginya harus sama ya. Jadi bisa dilihat dari segala arah itu sama. Diskusikan ya, tadi kelompok ini membuat penampang dengan gigi incisifus ya. Kelompok 3 penampang juga tapi dengan gigi molar ya. Molar ini contohnya. Nah, itu tugas kelompok ya. Kalau kelompok 1 tadi membuat boneka tangan dan boneka jari untuk dipakai pada saat kita penyuluhan di sekolah ya. Jadi itu tugasnya ya, tugas kelompok. Dan untuk tugas mandiri, berarti ada 2 tugasnya. Ya. Tugas mandiri apa? Ini nanti kita membuat 4 pensil ya. Ini termasuk media juga, media pembelajaran. Nah, ini model gigi yang dimodifikasi bisa untuk tempat 4 pensil ya, 4 pensil. Nah, ini terbuat dari bahan apa? Clay. Ini bahan clay ya, bahan clay. Nih, coba kamu pegang. Nah, ini ya bahan clay, dia lembut ya, agak elastis dia, bisa dipakai. Jadi nanti ini untuk tugas mandirinya ya. Tugas mandirinya 1 orang membuat media gigi ya. Berbagai, boleh, ini bebas. Boleh gigi molar, gigi incisifus ya, gigi premolar ya. Dengan membuat tempat pensil ya. Oke. Paham nak? Tolong tugasnya nanti dicatat ya. Dicatat di buku praktikum mulai dari merancang, nanti diskusikan. Boleh ke dosen pembimbingnya juga ya, diskusikan, membuat ACC, membuat apa polanya gitu ya, apakah benar. Jangan dulu dipotong, jangan dulu dibuat model, karena nanti kalau polanya salah, nanti berkelanjutannya bisa salah juga ya. Ada yang mau ditanyakan lagi atau disampaikan? Untuk ini, untuk praktikum hari ini, tugasnya kapan dikumpul? Secepatnya. Jangan bulan depan. Secepatnya. Kalau bisa 1 minggu ini harus selesai. Ya, 1 minggu harus selesai. Jangan bulan depan ya, kelamaan. Ini sehari aja bisa buatnya, ya. Sehari bisa buatnya. Nanti bisa dipakai untuk sendiri. Jadi gunanya media komunikasi ini banyak ya. Bukan hanya media cetak, media model. Khususnya kita nih karena biasanya ke lapangan tuh, jadi banyak media yang kita pakai. Gak perlu beli, kita buat sendiri. Ya, kita buat sendiri. Kita akan turun kemana? Ke lapangan, ke TK, ke anak berkebutuhan khusus, ke PAUD. Jadi kita sesuaikan media yang kita pakai. Nah, ke masyarakat. Nanti kalau kamu sudah selesai kuliah, udah tamat, kamu ke masyarakat, ada yang nanti udah jadi ibu lurah atau apa, kan kadang penyuluhan pakai apa, bisa merancang sendiri. Itulah gunanya kita belajar di media komunikasi. Selain kita bisa berinteraksi dengan audiens, kita juga bisa memodifikasi atau membuat media yang kita rancang sendiri. Malah bisa kita produkkan kalau bagus ya. Banyak lagi media yang bisa kita buat. Bisa kita buat celemek ya, iya, bisa buat celemek kita bisa produk ya. Ini buat ini apa namanya itu, tempat pensil bisa, kemudian gantungan kunci tadi bisa juga. Oke, mungkin sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, dadah.
Cukup jelas? Jelas ya. Kalau nggak ada, mungkin pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Pada kuliah hari ini kita tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Nak.